Pak Presiden adalah simbol kita. Ya. Kewibawaan kita ketika kita keluar negeri, ketika kita ketemu orang asing, kita dalam menjalin hubungan bisnis, hubungan usaha, hubungan kerjasama, yang kita banggakan adalah Presiden. Ya. Ketika sudah menghina negara kita ini tergantung pada entah bantuan luar negeri, belas kasihan luar negeri. bagaimana pemikiran gitu ya, yang disampaikan kepada penguasa sekarang. Teman-teman, gila banget. Kemarin demo-demo banyak banget. Rumor-rumor beredar di luaran sana. Contohnya adalah rumor demo bayaran. Dan kemudian, kemarin ada salah satu kontroversi. Bagaimana seorang pendemo ini terindikasi bahwa dia terafiliasi dengan sesuatu untuk mengganggu stabilitas keamanan yang ada di Indonesia sampai sekarang ini. Untuk mendiskusikan hal itu di hari ini, aku langsung saja sama Ketua Umum Baramuda 08, Bang Reza Yogaswara. Siap. Terima kasih, sehat, Bang. Om Ryan. Alhamdulillah, sehat, Bang. Jadi, langsung aja, Bang. Aku Boleh dong. mau ngobrolin tentang Tio. Ya. Mas Tio ini adalah seorang yang dianggap kritis oleh masyarakat dan lain sebagainya. Sedangkan kemarin timbul kontroversi ya, kalau aku bilang. Timbul kontroversi bahwa dia ini terafiliasi dengan hal-hal tertentu untuk menggerakkan demo. Untuk pertama, kira-kira gimana menurut pandangan sebagai Ketua Umum Baramuda 08? Ya, kita harus bedah dulu kritis itu gimana. Oke. Ini kan bicara bagaimana pemikiran gitu ya, yang disampaikan kepada penguasa sekarang gitu, di mana dia memiliki pemikiran yang berbeda, kontra, tidak setuju atau tidak sependapat. Nah, yang menjadi pertanyaan juga berikutnya adalah caranya. Kritis oke lah, kita sama-sama pernah jadi aktivis, kita pernah di mahasiswa. Pemikiran kritis harus, kalau nggak bahaya. Ya. Tapi tidak seperti itu caranya. Nah, ini yang memang harus menjadi catatan untuk kita semua gitu. Jadi yang bermasalah adalah apa yang dikritisin, mana kajiannya, mana datanya. Oke. Kalau memang kebijakan, fokus kepada kebijakannya. Ini kan yang jadi masalah adalah dia punya masalah pribadi atau bagaimana? Kan itu. Dengan? Di situ ya, dengan yang dia sebutkan dengan presiden kita tentunya. Oke. Kan begitu. Ya, karena Mas Tio ini aku itu cukup sering ya dengerin diskusi, forum diskusinya beliau ini. Cuman memang kalau aku lihat beliau ini punya alur pikir yang sistematis. Jika dipandang dari segi itu, karena dia kan mengkritisi kebijakan pemerintah terus ya. Nah, kenapa itu disebut salah? Kan yang dikritisi kalau katanya Mas Tio, ini kan kebijakannya yang aku kritisi, bukan sebagai manusianya. Karena beliau presiden, sudah jadi itu presiden lah buat Indonesia. Jadi gimana menurut? Itu ngeles dia namanya, jejak digital kan banyak. Yang diserang kan pribadi, yang diserang adalah individu. Jangan lupa Pak Prabowo adalah presiden kita. Siapapun presidennya, bahkan tokoh-tokoh pun menyampaikan, itu sudah banyak yang menyatakan. Terlepas kita kontra terhadap presidennya, tetap dia itu adalah presiden kita. Oke. Nah, kecuali dia memang bukan orang Indonesia, dia ingin menghancurkan negara Indonesia. Ini kan jadi provokator yang kontraproduktif pastinya. Gitu, kalau mau kritis harusnya kritis gitu kan, kritis kebijakannya. Ketika kepada individu menyerang stabilitas, bayangkan Pak Presiden adalah simbol kita. Kewibawaan kita ketika kita keluar negeri, ketika kita ketemu orang asing, kita dalam menjalin hubungan bisnis, hubungan usaha, hubungan kerjasama, yang kita banggakan adalah presiden. Ketika sudah menghina presiden, maka dia sedang mencari masalah dengan seluruh masyarakat Indonesia, kan itu? Bisa jadi mungkin seperti itu ya. Bukan mungkin, sudah pasti itu. Udah pasti seperti udah itu. Pasti. Tapi ada kemarin kan pas waktu demo itu ya, pas waktu demo Bang Reza, di mobilnya dia ditemukan alat pelacak sampai kontennya itu viral kan. Sebagai Ketua Umum Baramuda 08, ini kan pendukungnya presiden lah ya. Kira-kira siapa sih yang masang-masang gituan? Telusuri aja, karena kalau mau sekarang dugaannya ke siapa? Dugaannya belum ada dugaan karena menduga itu adalah dari Pak Prabowo juga.
Buktinya ada nggak? Mungkin nggak kalau Buktinya orang-orang. nggak. Iya. Mungkin kan nggak. Artinya gini, pisahkan dia kemarin sudah salah bicara atau apa gitu ya. Terus kemudian dipolitisir balik gitu, dibelokin, sudah. Itu adalah cara-cara lama. Udah kita fokus kepada program bagaimana membangun bangsa gitu loh. Kalau itu dia masih terusin, dia ini niatannya apa? Iya, bener juga. Sekarang kalau dia belokin ke situ, seolah-olah dia sedang mencari apa? Kambing hitam. Kambing hitam. Kambing hitam. Dan kambing hitamnya cenderung nanti dibuat politisir lagi untuk menyerang kembali Pak Prabowo misal, atau kabinet yang sekarang misal gitu ya. Nah, itu. Oke. Apa terindikasi false flag operation? Mungkin? Atau gimana kalau menurut pandangan Bang Reza? Yang seperti apa tuh contohnya kalau Itu tracker itu, alat pelacak yang di mobilnya dia. Karena Mas Tio itu, setauku Mas Tio itu dia nggak punya mobil, motornya dia PCX. ya sebetulnya kan kembali kalau secara itu udah banyak yang bicara bahwa itu mobilnya mobil pinjaman dan lain-lain gitu ya. Sebetulnya tidak mau mengkaitkan. Tapi dia sendiri yang membuka dapur itu akhirnya gitu ya, membuka dengan cara yang mungkin dia tidak terpikir bahwa itu menjadi bumerang untuk dia kan. Oke. Jadi dia sendiri sebenarnya terindikasi sekali lagi, terindikasi ada yang mendomplengi. Mendomplengi. Mungkin saja karena dari mana? Kalau memang tadi itu kendaraannya kendaraan akhirnya pinjaman, ada yang mensponsori gitu ya. Tapi kembali silahkan dibuktikan. Kalau memang tidak didomplengi, buktikan dengan kritis yang benar. Menyampaikan pun dengan yang benar. Sekarang karyanya mana? Kalau memang kita sebagai aktivis, kita sebagai penggerak sosial, kita pegiat sosial, kita tidak sependapat dengan pimpinan kita tentang satu program dan kita punya hipotesa terbalik gitu ya. Kita bisa buktikan. Di situ kita adu gagasan dan adu program. Oke, mungkin nggak sih, Bang, sebagai orangnya, aku bisa bilang orangnya Pak Prabowo lah ya. Mungkin nggak sih sosok seperti Mas Tio ini kemudian dirangkul? Mungkin nggak? Dan kira-kira kalau merangkul seperti apa? Yang merangkul siapa? Dari sisi Dari Pak Prabowo-nya? Mungkin nggak kira-kira? Siap. Karena Mas Tio ini selalu bilang, Mas Tio ini selalu bilang akses ke sana dibatasi, dan menurut beliaunya Pak Prabowo ini susah mendengarkan berita yang ada di luaran, nggak update lah seperti itu. Satu, ini memang perlu dipisahkan nih ya, tadi ya balik lagi. Apa yang diutarakan, apa yang diucapkan, apa yang dikritik, ini kebijakan atau presiden, ini sudah mulai bias. Oke. Ketika tadi dia mengkritik susah mengakses Pak Prabowo. Pertanyaannya dia ini siapa? Dia masyarakat, 260 juta penduduk. Emang Om Brian, saya pengen ketemu Pak Prabowo semudah itu? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Sudah. Kita mencintai simbol kita. Kita suka dengan program, gagasan, pemikiran, visi, misi yang waktu itu dijanjikan kepada rakyat. Disitulah kita menyukai dan mencintai sampai akhirnya kita ikut menjaga gitu. Kita ikut menjaga, ini cita-cita mulia. Yang harus diwujudkan. Jangan juga baru setahun, baru 2 tahun, belum beres implementasinya, dikritik, oke lah, tapi kita harus terima kritik, kemudian dihina pribadinya, gitu kan? Terus kalau pengen ngetok pintu tuh, gimana jalan ceritanya? Semua ada mekanismenya, semua adalah kesepakatan bersama. Ya, ketika saya pun punya curhatan, saya pun cari teman yang menjadi wakil rakyat. Kan itu kita sampai kita cari kan? Terus dia gimana mau menembus itu, menembus apa gitu kan? Apakah mungkin kalau tadi terindikasi ada afiliasi tertentu, apa mungkin ini yang dibilang Pak Prabowo anti asing? Mungkin nggak dapat dana dari asing kemudian bikin kekacauan di Indonesia itu seperti apa? Mungkin buat orang yang awam ya, itu kan nggak tahu sistemnya seperti apa, dana dari mana dan lain sebagainya. Gimana Bang Reza? Dengan melihat tadi, dugaan yang terdekat adalah itu. Dengan melihat bahwa motifnya apa? Kalau sudah menghina pribadi, ini motifnya apa? Emang pernah dia ngobrol terus menghina gitu ya? Kayak saya sama Om Brian nih, lagi ngobrol terus kita tiba-tiba menghina secara pribadi begitu ya? Nggak mungkin lah. Artinya kalau itu mungkin pernah berarti urusan pribadi. Ya. Tapi kan ternyata tidak ada.
Lalu motifnya apa lagi? Kita selalu mencoba mencari apa motifnya. Ini mau minta sesuatu kah? Mau minta jabatan kah? Mau punya aspirasi didengarkah? Saya rasa itu bisa kita bicara semua itu. Yakin diterima, Bang Reza? Dengan mekanisme. Dengan mekanisme yang Kami benar. pun relawan, ada di beberapa provinsi, kita menampung aspirasi. Tentu kita sampaikan kepada pembina, kita sampaikan kepada penasehat kita. Ada mekanismenya, kan gitu. Ketika kita punya usulan, dikaji, kan itu kan sesimpel itu aja. Ya, kecuali ini aktivis hanya untuk biang ribut, bagaimana? Terus Jadinya kan iya, masuk akal sih. Itu bisa saya terima. Tapi gini, Bang. Ya. Apa bedanya ya kan kalau kritikan-kritikan seperti itu kemudian di-counter oleh beberapa orang. Kemarin ada beberapa teman-teman relawan juga kan yang nge-counter. Bahkan kalau nggak salah Pak Adi Aksa Daud juga ikut meng-counter pernyataan itu. Pak Adi Aksa Daud jelas, maaf saya potong sedikit. Iya. Pak Adi Aksa Daud jelas, dia mengkritik caranya. Caranya. Pak Adi Aksa Daud bukan berada dari tim ses bahasanya ya, tim ses atau kelompok atau gerbong yang mendukung Presiden Jokowi pada saat itu. Iya. Apakah beliau pernah menghina Pak Jokowi? Belum Tidak tentu. pernah. Nggak pernah. Memang Memang nggak pernah ya? nggak pernah. Oke. Tapi kan bagaimanapun juga tadi kan, kita negara demokrasi, Ya. kita punya pilihan, kita punya hak memilih, orang yang diusung punya hak dipilih. Betul. Ya. Yang menang kita terima karena memang demokrasi. Ya. Suara terbanyak, apa mekanismenya sudah pernah disepakati oleh DPR, MPR, Mahkamah Konstitusi, sampai akhirnya panitia pemilu kan gitu kan. Oke. Itu adalah mekanisme-mekanisme yang memang ya kalau kalah ya harus legowo. Oke. Yang menang harus merangkul. Kalau memang kurang merangkul, disampaikan. Itu disampaikan, dibicarakan, terus bergerak, bikin karya, bikin program. Kembali sesimpel itu sebetulnya. Sesimpel itu ya Sesimpel sebenarnya. itu. Berarti kalau menurut Bang Reza sendiri, Aha. sebagai relawannya Pak Prabowo nih, Ya, suaranya Mas Tio ini voice apa sekedar noise? noise. Noise. Apa bedanya noise-nya Mas Tio dengan noise yang di media sosial? Karena sekarang, kalau kita lihat media sosial yang komentar kan ngeri-ngeri itu. Oh, ketika masyarakat mengkritik MBG, kan tidak pernah kita bantah. Oke. Kita dengarkan. Ya. Kita pun sebagai pencinta Pak Prabowo, kita pun mengkritik. Ada implementasi-implementasi di lapangan yang memang nggak benar. Ada hal-hal yang, kok aneh. Itu kan kita curhatkan. Ya. Nggak semata-mata saya hina Pak Prabowo kan? Betul. Masuk akal. Dan Jadi kalau akhirnya- tadi pertanyaannya noise atau voice, noise. Noise ya. Dia ngapain gitu. Ya tunjukkan kalau memang dia punya pemikiran, katanya dia mantan Presma BEM, Ya. UGM. intelektual, apa segala macam. Ya sudah, kita diskusi. Ya. Diskusi, sampaikan analisanya, sampaikan kajiannya, apalagi UGM banyak sekali doktor-doktor dan profesor-profesor. Ya. Ya diskusilah dengan dosennya sendiri kan gitu. Bisa Bisa seperti gitu. itu ya. Aku sih sebenarnya pengen banget ya diskusi sama Mas Tio. Karena pemikirannya dia menurutku narasinya dia tajam. Narasinya dia tajam. Cuman mungkin pilihan diksinya atau pilihan arahnya aja ya. Ya, jelas dia harus mempertanggungjawabkan kalimat yang menyerang pribadi. Karena ini adalah simbol dan marwah. Kembali, kita membela merah putih. Ya, Ke luar negeri kita jual mahal negara ini. Gimana pun juga itu identitas. Ya. Om Brian punya ayah dan ibu, Ya, punya. simbol di rumah. Betul. Jeleknya bapak ibu kita, ketika ada orang yang menghina, bagaimana Om Brian? Dipanggil namanya aja kalau SD berantem kita. Ini bapak kita, kan gitu. Iya, Wakil presiden bapak kita juga. Bener juga. Siapapun gitu ya. Kalaupun kemarin ketika Pilpres yang menang juga bukan Pak Prabowo, meskipun saya di gerbong Pak Prabowo, tetap beliau itu presiden kita. Oke. Jadi aku bisa ngerasain relate-nya dengan perasaan para relawan dan mungkin orang-orang lain yang merasa, ngapain ngomongnya seperti itu? Betul. Kembali lagi yang kita bela adalah merah putih. Merah putih. Kecuali ternyata dia tidak merah putih. Ada indikasi Nggak seperti itu? tahu, ya kan? Dia yang bisa jawab, dia buktikan sendiri kan gitu. Bisa. Dan ini Bang Reza, ini cukup menarik ini. Kalau memang merasa ada rasa seperti itu, mungkin bukan hanya relawan ya, di banyak orang. Kalau ada rasa seperti itu, kira-kira
apalagi relawan. Hmm. Apa yang akan dilakukan atas statementnya Mas Tio yang kemarin-kemarin itu, kira-kira? Yang akan dilakukan, saya rasa beberapa relawan sudah melakukan gugatan. Ya, Oh, ada gugatan? Ada dari relawan juga. Oke. Jadi nanti akan menyusul dari relawan kita juga, dari Baramuda juga, terkait penghinaan itu. Karena kembali lagi, yang jadi masalah adalah penghinaan itu. Sebetulnya kalau orang sudah salah ucapkan, sesimpel press release, minta maaf, Sesimpel mencabut. itu ya? Kalau kritik terhadap program silahkan. Mana ada kita pasang badan buat program yang nggak bener, kan nggak ada. Iya ya, Nggak MBG ada. aja. MBG, oke, banyak PR, iya, kita sampaikan ke senior kita, kita sampaikan ke kementerian terkait, kita sampaikan ke badan terkait, kan kami pun cukup dekat dengan pimpinan di BGN gitu ya. Iya, iya. Terus apakah orang berpikir kita relawan nggak pusing? Kan pusing juga, sama kok, sama. Jadi jangan berpikir bahwa wah ini nggak mengakomodir orang yang tidak segaris. Nggak segaris, Enggak. iya. Ini masalah profesional, masalah pekerjaan, masalah bagaimana kita mewujudkan apa yang menjadi target. Targetnya Indonesia Emas 2045. Targetnya masyarakat sehat, anak kecil sehat, ibu lansia melahirkan anak yang sehat. Itu adalah cita-citanya menuju 2045. Oke. Yang sekarang masih tahun 2026. Implementasinya banyak perjuangan. Saya pun sebagai ketua umum relawan pun dari keluarga pun sering mendapatkan kritik. Yang saya bisa ini saya tampung, saya sampaikan. Iya. Memang implementasinya ampun. Oke, Ya. implementasinya ampun. Itu kita harus akui. Iya. Kita akui. Bahkan ternyata Pak Prabowo sendiri dengan berani ya bahwa tim yang sudah pernah membantunya, ya Pak Kepala BGN akhirnya pun tertangkap. Itu kan tidak mudah untuk menjadi seorang Presiden Prabowo. Iya. Orang dekatnya. Orang dekatnya gitu. Tapi dia harus berani, tindak, nggak ada cerita, gitu kan. Ya. Artinya ini ada sebuah perjalanan yang memang ya kita harus apresiasi. Ya. Masalah PR-nya masih banyak, ya kita teruskan. Wah, aku jadi penasaran, Bang Reza. Aku jadi penasaran. Kalau kemarin-kemarin relawan kan juga mengkritik ya tadi ya, sampai yang MBG itu. Selain itu biasanya yang dibicarakan yang bukan apa ya, istilahnya aku bisa bilang dikritisi kan, disampaikan kepada pemerintah itu apalagi untuk biar gini loh, orang-orang yang ada di media sosial, bahkan akademisi seperti Mas Tio dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dengar suaranya. Apalagi mungkin kira-kira? Yang harus dipahami dulu, menjadi presiden di periode sekarang tidak mudah. Karena geopolitik dunia kacau balau. Oke. Mau presidennya siapapun dia akan mengalami kepusingan ini. Sama aja berarti semuanya? Pasti sama aja, sama aja. Malah siapa yang berani garansi? Kalau presidennya kemarin yang menang yang lain, itu lebih baik. Siapa yang berani garansi? Nggak ada yang berani garansi. We never know. Terus. Om Ryan punya teman di Malaysia, Singapura. Ada? Tanya, ekonominya bagaimana di negara itu? Singapura sih runtuh ya. Parah. Singapura parah. Singapura. Aja. Iya. Singapura parah. Artinya negara tetangga itu sebetulnya masyarakatnya menghadapi tantangan yang jauh lebih berat daripada kita. Oke. Kalau ditanya kita, ya masyarakat biasalah, kantong kita, kadang-kadang juga kita teriakan. Aduh, nyari proyek susah, jalanin usaha susah, mau bikin bisnis makanan juga bingung yang beli siapa. Yang beli siapa, ya. Gitu kan? Iya, betul. Itu semua. Tapi kan apakah kita melihatnya sependek itu? Kan enggak. Nah inilah geopolitik yang lagi kacau ini. Kritikan terhadap Pak Prabowo secara program, kita tidak pernah nahan gitu ya. Saya pun jarang kan bersuara gimana, kecuali karena ini sudah menghina pribadi. Maka saya harus sampaikan gitu ya. Nah, contohnya lagi ekonomi, inflasi, nilai tukar dolar, banyak PR yang harus kita ini kan. Iya. Tapi yakin sebagai relawan Pak Prabowo punya formula rumusan yang tepat buat ngatasin ini semua? Sampai per detik ini dari pengamatan kita ya di Baramuda, saya khususnya sebagai ketua umum, sejauh ini masih on track. On track. Karena yang sedang dihantam adalah oknum. Oknum dalam arti seperti apa nih? Oknum yang melakukan korupsi, oknum yang punya kepentingan lain, oknum yang membela pihak-pihak yang sebenarnya merugikan cita-cita besar negara kita, itu saya sebut oknum. Oknum. Karena sebetulnya aslinya ini saudara-saudara kita nggak begitu kok.
Aslinya enggak. Ya mungkin hilaf. Amit-amit lah ya, Ya, kalau ya, hilaf ya. semua. Tapi kan harus kita ingetin. Iya, iya, iya. Harus kita ingetin dari mulai yang halus, ini tidak terbendung ya sudah. Betul, betul. Ya mekanisme yang bicara kan gitu. Iya, kadang-kadang kalau kita duduk di kursi gini, kursi kayu kan masih waspada. Waspada. Kalau kursinya udah empuk sofa, kan hilaf kita. hilaf, Ah, iya. gitu. Makanya ada check and balance. Check and balance. Gitu. Berapa lama Bang Reza kira-kira untuk ngeberesin seperti itu kalau menurut prediksinya Bang Reza sendiri dengan kondisi yang terjadi sekarang nih? Di dunia ini ya, dengan kondisi dunia sekarang ya. Iya, sama ngeberesin oknum-oknum itu loh. Oh, saya yakin lama. Oke. Feeling saya lama Oke. karena ini peran global besar. Oke. Semua negara selama masih kusut pasti negara-negara itu punya kepentingan terhadap Indonesia. Oke. Oke. Mau Rusia, Cina, Amerika, Eropa, beberapa negara pasti punya kepentingan terhadap Indonesia. Coba kalau mereka nggak pusing, mereka belum tentu agresif. agresif juga. Ya. Iya, iya, iya. Jadi selama di situ kusut, mereka mencari jalan keluar, mereka nyari cuan, mereka nyari potensi ekonomi, mereka cari aset. Ya kembali kepada dulu zaman kolonialisme kan, di Eropanya sudah kusut, mereka mencari tanah baru kan begitu. Yang kusut di sini ya akhirnya. Nah, sekarang bagaimana kita solid? Kan gitu. Iya, tapi apa namanya untuk menjawab kekhawatiran masyarakat ya, yang memang sekarang ya dunia lagi nggak baik-baik saja. Nggak baik-baik kan. saja. Memang seperti itu. Apa yang bisa Bang Reza sampaikan kepada orang yang mengkritik Presiden Prabowo? Entah itu siapapun. Nanti ada. Habis ini khusus Mas Tio sampaikan juga ya. Ya. Tapi ini buat umum aja dulu. Ya. Apa kira-kira yang mau disampaikan sebagai relawannya Pak Prabowo untuk masyarakat yang mengkritik seperti apa, Bang Reza? Kalau kritik secara program lanjutkan, lanjutkan. Oke. Justru kita perlu penyempurnaan, kita pingin program yang bagus, kita pingin cita-citanya nyampe. Oke. Indonesia Emas 2045 bukan kepentingan pribadi Pak Prabowo loh. Ya. Itu berdasarkan kajian mendalam, kajian yang panjang, pemikiran, prediksi para pakar, profesor, doktor terlibat di situ, bahwa Indonesia harus jadi negara maju, siapapun presidennya. Siapapun presidennya. Jadi kalau kritik terhadap program, silakan saja. Nggak ada ini. Tapi kalau udah macam-macam terhadap simbol negara kita, nah ini baru panjang nih urusan. Panjang gitu. urusan. Berarti kalau kritik malah Ya, silakan diminta? saja. Oke. Ya kan, saya pun relawan, saya pun bagian dari teman-teman. Ya. Saya pun bagian dari masyarakat. Jangan anggap saya pejabat nih. Iya. Wah, udah pakai batik ya bahaya. Pakai batik aja, ada Iya. kewenangan. Gitu. Itu ya, berarti kalau kritik lanjut. Lanjut aja. Kecuali jika ada unsur-unsur seperti itu tadi. Iya, yang aneh-aneh gitu. Buat apa? Udah kalau punya formula dapur yang saya punya sistem Pak, saya punya sistem AI, efisien. Kemarin nggak bener tuh ngabisin sekian triliun. Ya. Presentasikan, tunjukkan itu kan, sesimpel itu. Sebagaimana banyak pengusaha yang mengajukan presentasi kan, ya di situ persaingan gitu udah. Tapi yakin kalau persaingan-persaingan seperti itu nggak ada cherry picking atau diambil salah satu orang-orang yang punya kedekatan. Subjektivitas itu pasti ada. Oke. Tinggal bagaimana kita berintegritas. Integritas ya. Integritas. Karena apa? Karena yang namanya apapun lah kita dalam rumah tangga, bertetangga, keluarga besar, kelas, kuliah, organisasi. Manusiawi ketika kita cenderung subjektivitas memilih yang dekat. Ya. Subjektivitas. Aku juga Tinggal sama. bobotnya mau 80% subjektif, 20% objektif, atau 80% objektif, 20% subjektif. Subjektivitasnya. Gitu. Jadi sama pertanyaannya, kemarin Kepala BGN latar belakang pendidikannya apa? Orang gizi bukan? Kan gitu? Bukan. Bukan kan? Bukan, ahli serangga. Nggak ada masalah. Iya. Sampaikan kritik itu. Memang mungkin tadi di situ berapa persen subjektif, berapa persen objektif. Objektifnya. Kita terus gedor objektif. Makanya masyarakat yang berpendidikan apalagi seperti Presma BEM UGM Ya. punya tingkat intelektualitas, wujudkan dalam hal seperti itu. Oke. Gitu. Oke. Saya pun punya keahlian, Om Brian punya keahlian. Ya. Kita wujudkan kan gitu. Kita sampaikan saya punya keahlian ini kan gitu. Saya punya proposal nih gitu. Apa memungkinkan kalau seumpamanya orang-orang yang punya formula dan kemudian apa ya kalau aku bilang dia merasa dia bisa, apa memungkinkan itu bisa diakomodasi untuk sekedar dipresentasikan? Secara prinsip
harus dicoba, Harus harus digedor, meskipun realitanya kita sama-sama tahu. Iya, Ya, iya. tapi pengusaha yang tahu perjuangan, saya rasa di situ nggak cepat menyerah, akan terus berjuang. Iya Ya, lagi. gitulah pengusaha begitu, Iya, owner begitu, CEO begitu kan. iya. Wah, silat-silat kan, gimana caranya? Saya nggak kenal si A, mungkin saya kenal dari si B, saya kenal dari si C. Udah. Silaturahmi ya lagi-lagi. Silaturahmi, udah. Ini dah pesan terakhir Bang Nah, Reza. buat siapa nih? Pesan untuk Mas Tio. Kira-kira pesan dari seorang ketua umum Baramuda 08 seperti apa? Dipersilakan. Ya, satu, kita kembalikan. Kita ini semangatnya apa, Mas Tio nih? Kalau semangatnya memang untuk Indonesia merah putih, tentu yang namanya simbol negara itu harus kita angkat setinggi-tingginya, kita jaga. Bayangkan kalau ada orang asing melihat, oh warga lu menghina presiden lo. Nah itu harus kita jaga. Sebagaimana kita menjaga orang tua kita. Nah kalau memang kemarin keselip lidah, ya silakan sampaikan permohonan maaf, sesimpel itu. Sesimpel itu. Ya kalau buat kita apa? Sesimpel itu, karena hinaannya pribadi kan. Ya, ya. Ya. Kalau kritik program lanjut, Lanjut aja. kita nggak apa-apa diskusi, kita diskusi lanjut. Apa yang harus diperbaiki, harus disampaikan kemana? Ya barangkali memang gagasannya bagus, ya why not? Tapi kalau gagasannya omong kosong ya, Oke. ngapain juga? Bisa lah diskusi sama kita nanti ya. Bebas siapapun. Mas Kita Tio. deket kok sama relawan-relawan yang lain gitu ya. Iya. Bagus itu, Mas Tio. Aku ini kita ini sama-sama jamaah Ma'iyah loh. Aku jagain di sini, Mas Tio jagain di sana. Mungkin kapan-kapan kita bisa barengan diskusi dan lain sebagainya. Siap. Siap? Cocok. Cocok. Ya udah, aku makasih banget buat waktunya. Makasih banyak. Bang Reza. Siap. Sukses selalu. Ya, nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Harus. Siap. Jadi teman-teman tinggalin komentar kalian seperti apa kira-kira Mas Tio ini kasih saran buat beliau, kasih saran juga buat pemerintahan kita supaya bisa lebih baik ke depannya. Bener nggak Bang Reza? Betul. Oke. Sampai di sini dulu episode kali ini.